Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Bu Dewi. Ya, alhamdulillah kita bisa belajar bersama lagi ya. Hari ini kita belajar IPS. IPS ini satu kali pertemuan ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya di kisi-kisi soal IPS itu ada sekitar berapa ini ya? Ada 10 untuk kisi-kisinya. Hanya saja di sini saya memfokuskan pada materi penelitian sejarah, peristiwa sejarah. Jadi ada 10 kisi-kisi soal UP, IPS, ada kasus bencana alam, ada kependudukan, kemudian data permasalahan penduduk, ada peristiwa sejarah, kasus sistem sosial, kemudian ada kasus tentang konsumsi, kasus tentang produksi, informasi tentang perkembangan iptek, dan juga dampak positif iptek dan di era global. Tapi malam ini kita fokusnya pada penelitian sejarah. Nomor 1, menguraikan semua sumber yang ada dan menganalisis beberapa kemungkinan yang terkandung dalam suatu sumber sejarah. Misalnya, dalam dokumen yang berisi daftar anggota wajib militer suatu negara. Dalam daftar tersebut terdapat sejumlah nama yang menunjukkan kekhasan daerah tertentu. Berdasarkan daftar tersebut dapat dianalisis bahwa anggota wajib militer itu berasal dari berbagai daerah di negara tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian dari, kita cari kata kuncinya dulu Bapak Ibu. Ini kata kuncinya apa? Analisis. Menguraikan Semua sumber ya, yang ada. Seperti yang ada di materi saya tentang penelitian sejarah itu di situ ada tahapan penelitian sejarah, di mana di situ ada 5 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama ada apa? Kita mengingat lagi. Topik. Ya, penentuan topik ya, penentuan topik, tema, pemilihan tema ya. Yang kedua ada apa? Tahapannya heuristik. Kemudian yang ketiga ada verifikasi, yang keempat interpretasi, dan yang kelima historiografi. Ya, historiografi. Jadi tahapan akhir itu adalah historiografi, yaitu bentuk penulisan. Jadi di akhir tahapan penelitian sejarah itu pasti bentuk penulisannya. Nah, kalau pemilihan tema Bapak Ibu sudah tahu, jika kita akan melakukan penelitian pasti akan memilih tema dulu. Kemudian yang kedua ada heuristik, pengumpulan data, kemudian verifikasi. Nah, verifikasi itu di situ ada dibagi 2 jenis, yaitu kritik ekstern dan intern. Ya, kalau ekstern itu berkaitan dengan fisiknya ya Pak ya. Fisik dari sumber sejarahnya, entah itu tulisannya, jenis kertas, kemudian ada yang berkaitan dengan itu fisiknya sumber sejarah. Tapi kalau intern, kritik intern maksud saya itu berkaitan dengan isinya, gitu ya, membandingkan isinya. Setelah itu ada interpretasi atau penafsiran. Jadi penafsiran itu juga dibagi 2. Di situ ada metode penelitiannya, yaitu metode analisis dan juga metode sintesis. Nah, kalau analisis itu menguraikan, sedangkan sintesis itu menyatukan. Jadi kalau di sini ada kata kunci menguraikan, berarti itu adalah analisis ya. Gitu ya Bapak Ibu, jelas ya, karena di sini kata kuncinya menguraikan. Kemudian ini ada di dalam daftar tahapan metode penelitian sejarah. Maka kita harusnya tertuju pada opsi interpretasi yang analisis. Karena analisis ini adalah apa tadi? Penguraian ya.
Penguraian kata kuncinya. Menyatukan. penguraian. Kemudian kalau sintetis ini malah Menyatukan. Jadi kalau misalnya di sini ada interpretasi struktural, itu sudah tidak masuk ya Bapak Ibu ya, karena interpretasi di metode sejarah itu hanya ada analisis dan sintesis. Tesis. Ya, interpretasi umum juga tidak ada. Menurut yang saya baca seperti itu. Hanya dua, jadi interpretasi ada analisis dan sintesis. Nah, kalau deskriptif interdisipliner itu adalah suatu pendekatan. Nah, ini pengertiannya. Interpretasi analisis menguraikan semua sumber yang ada. Nah, ini. Interpretasi sintesis menyatukan. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya seorang peneliti menulis tentang peristiwa gempa yang melanda Bantul, Yogyakarta. Nah, data yang bisa didapat diuraikan, jumlah korban, jumlah rumah roboh, kemudian infrastruktur. Data-data yang telah dianalisis disatukan sehingga menghasilkan fakta bahwa gempa tersebut benar-benar terjadi. Jadi di analisis sintesisnya itu disatukan dari anggap ini apa ya kasarannya kalau sintesis itu seperti penarikan kesimpulan ya, gitu ya. Jadi kalau analisis itu ya pasti kita pahami bahwa analisis itu menguraikan sedangkan sintesis menyatukan. Nah, ini pengertian dari deskriptif interdisipliner. Apa itu deskriptif interdisipliner? Nah, ini sebuah pendekatan yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah sosial yang dapat didekati dari berbagai disiplin keilmuan sosial dan juga memakai konsep-konsep yang digunakan dalam berbagai ilmu sosial. Sehingga ada anggapan pendekatan ini menunjukkan bahwa beberapa konsep yang terpakai oleh disiplin ilmu-ilmu sosial adalah sama. Ini sepertinya di luar dari penelitian sejarah ya, mencakup ilmu sosial secara umum kalau pendekatan deskriptif interdisipliner. Jadi di antara kelima opsi ini, Bapak Ibu sudah paham antara interpretasi, analisis, dan sintesis, kemudian deskriptif interdisipliner, sudah paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu memilih interpretasi yang lain karena hanya ada dua dalam proses interpretasi ini, yaitu analisis dan sintesis. Itu ya Bapak Ibu. Baik, lanjut. Gimana Bapak? Bapak siapa ini? 9925 195. Ada yang ditanyakan Bapak 99 apa nih? 9925. Namanya siapa Bapak? Kalau tidak ada yang diganti nama peserta ya Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan nomor 2. Ya, perhatikan informasi berikut ini. Yang pertama, harganya sangat mahal, kemudian sumber sudah sangat tua. Yang nomor 3, kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan. Yang keempat, sumber masih tertutup atau batas dibukanya sumber sekitar 25 tahun. Kemudian sulit dihubungkan dengan topik penelitian. Nah, dari data di atas yang merupakan beberapa masalah yang sering muncul terkait sumber sejarah. Kira-kira kendala, ini kan kendala ya Bapak Ibu ya. Kendala atau masalah yang sering muncul berkaitan dengan sumber sejarah. Kira-kira kendala apa yang muncul? Dari kelima ini pasti ada kendala yang memang kita sering temui dan yang cocok, relevan dengan 234. 234. Kemudian ya, kesulitan dalam memahami bahasa, benar ya? 4. Ya.
tertutup batas bukan. Ya, kalau harga yang sangat mahal saya kira bukan menjadi hambatan ya. Ya. Pasti bisa dicari meskipun harganya mahal karena itu memang sumber sejarah penting gitu kan ya. Tapi kalau misalnya sumber sudah sangat tua, nah itu baru menjadi kendala yang berarti untuk penelitian kita. Jadi yang cocok ini ya Bapak Ibu ya, nomor 2, 3, dan 4. Nah, ini penjelasannya. Beberapa masalah yang kerap muncul terkait sumber sejarah yang didapatkan adalah, nah ini benar, sumber sangat tua, benar. Kemudian sumber tidak boleh sembarangan dibaca, pada daerah tertentu mungkin ada ya. Kemudian kesulitan memahami bahasa, lebih banyak menggunakan tulisan angan atau sumber sudah tua, kemudian sumber masih tertutup, benar ya. Ini adalah referensi yang kami cari dari beberapa sumber, ternyata ini adalah beberapa kendalanya. Itu kendala dari berbagai sumber penelitian. Sampai sini belum bingung ya Bapak Ibu, nanti kalau sudah ketemu dengan heuristik ya mungkin ya nanti agak bingung. Tapi semoga saja lancar ya malam ini ya Bapak Ibu menyerap informasi, ada tambahan informasi baru, bisa jadi referensi untuk ujian UP nantinya. Amin. Baik, nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri nilai sosial. A. Bisa mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Benar. Yang B, merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Benar. Kemudian yang C, terbentuk melalui proses sosialisasi atau proses belajar. Betul. Yang D, saling berkaitan. Yang E, memiliki kedudukan yang kuat. Yang E, Bu, memiliki kedudukan yang kuat. Yang E, Bu, yang bukan. Kedudukan yang kuat. Yang bukan ya. Ya, yang bukan, yang E, Bu. Yang bukan berarti yang E, Bu. Y. Ini ya. Kalau A benar ya, mempengaruhi perkembangan, benar. Sosial. Kemudian interaksi nih, nilai sosial, benar. Kemudian sosialisasi, benar. Benar. Kemudian saling berkaitan. Berkaitan, iya. Benar. Ya, Saling berkaitan. Berarti yang bukan yang ini ya. Yang E. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke nomor 4. Nah, ini kata kuncinya gimana, Bu Murti? Sejarah, Bu. Mencari. Nah, tahapan mencari atau pengumpulan informasi. Si Amalia ini seorang peneliti. Nah, dia akan mendapatkan sumber-sumber dari penelitiannya. Ini ya. Kira-kira yang ada sumber primer dan sumber sekundernya itu di tahapan apa? Heuristik. Ya, benar Bapak Ibu. Jadi yang ada tahapan pencarian informasi atau pencarian mendapatkan fakta-fakta yang mendukung penelitiannya itu memang ada dua, yaitu sumber sekunder dan juga sumber primer. Nah, di situ sumber sekunder dan sumber primer ini ada di tahap penelitian pada proses heuristiknya, gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu, Ibu apakah di situ di tahapan heuristik hanya ada dua sumber? Apa hanya ada dua sumber sekunder atau primer saja? Nah, kalau Ibu baca, Bapak Ibu baca ya, dalam proses penelitian sejarah ini memang hanya ada dua, primer dan sekunder. Tapi pada penelitian yang lain itu sampai ada sumber tersiernya. Jadi kalau primer itu adalah saksi langsung yang berhubungan dengan sejarah itu. Atau dia menuliskan kembali cerita tentang peristiwa sejarah. Lalu sekunder itu biasanya buku-buku karya ilmiah tentang sejarah. Ada lagi sekunder, maaf bukan sekunder, tersier kalau di penelitian lain, itu adalah ringkasan dari penelitian sejarah.
Nah, kenapa di penelitian sejarah ini hanya ada 2? Karena primer dan sekunder itu sudah cukup untuk membuktikan kebenarannya. Kalau sampai kita ada di ringkasan, malah kan tambah kalau penelitian sejarah ini kan kurang apa ya, kurang kredibilitasnya gimana? Seperti yang tidak asli gitu ya kalau sejarah ya. Kecuali penelitian lain gitu kan, sampai ada sumber tersiernya, ada ringkasannya. Tapi kalau sejarah hanya sampai pada sumber primer dan sekunder saja itu. Jadi tahapan ini adalah tahapan heuristik ya Bapak Ibu ya, pengumpulan data, di mana di situ disampaikan ada sumber primer dan juga sumber sekunder gitu. Jadi ini lebih tepatnya pada heuristik. Nah ini. Interpretasi apa Bapak Ibu? Interpretasi itu tahapan nomor berapa? Nomor 4. Penafsiran. Ya, penafsiran. Di situ ada metode analisis tadi dan apa? Sintesis. Sintesis ya. Dan sintesis. Di mana di situ ada penelitian secara subjektif. Jadi makanya di proses interpretasi ini harus benar-benar diteliti menggunakan metode yang disepakati oleh beberapa peneliti gitu ya. Kalau historiografi ini adalah tahapan yang terakhir ya. Tahapan terakhir ini istilahnya tentang penulisan. Penulisan kembali, membangun penjelasan ulang peristiwa sejarah. Jadi dimuat ulang, ditulis kembali gitu kan, penulisan setelah diperoleh fakta, setelah dikritisi, setelah ditafsirkan, baru ditulis lagi, ditulis kembali gitu. Nah, kalau kritik ekstern dan intern ini ada pada tahap apa? Verifikasi. Ya, verifikasi. Membandingkan sumber-sumber sejarah. Ini verifikasi juga. Jadi verifikasi itu ada 2, yaitu kritik ekstern atau eksternal. Ada soal yang mengatakan hanya ekstern saja, ada yang mengatakan eksternal gitu kan. Tapi sama Bapak Ibu, istilahnya sama kok. Intern atau internal sama. Itu ya. Itu tentang heuristik, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Sebentar lagi ada soal, misalnya contohnya contoh-contoh lain, contoh pada proses kritik ekstern. Nah, ini kita lagi ada. Nomor 4 ini apa sudah cukup, Bapak Ibu? Cukup, Ibu. Ya, baik, selanjutnya. Ini ada lagi nomor 5. Sejak tahun 2017, buat cerita kisah mengisahkan di Desa Trowulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Ya, rumah-rumah Majapahit. Rumah Majapahitan ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding bata, gentong, pecahan gerabah, sumur, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut apa? Coba kita lihat kata kuncinya. Historiografi. Ya. Ya, nah ini, Penjelasan di sini ulang. ada penulisan ulang ya kan? Sejak tahun 2017 dia memberitakan ya di Desa Trowulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan katanya. Dia membangun ulang, ulas ulang peristiwa sejarah bahwa di situ ada Apa, Aira? Nah, di situ ada banyak bangunan rumah bergaya Majapahitan katanya. Nah, di sini
ini pastinya di situ ada penulisan kembali. Pengulasan tentang sejarah. Jadi ini adalah masuk pada tahapan apa? Pengulasan Historiografi. Iya. Ini ya Bu Ida ya. Iya, Bu. Kalau verifikasi tadi ada 2, yaitu Ekstern dan intern. intern dan ekstern. Ya, kalau interpretasi, penafsiran, semakin kita hafal ini ya. Kritik ini, kalau kritik ekstern, intern ini sudah masuk di verifikasi ya. Ya. Nah, ini penjelasannya. Metode sejarah. Memilih topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Berarti Ini nomor 3 ya, saya salah nomor urutnya. Ada 5. 4. Kemudian ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh lagi 5A. Mungkin ini bisa menambah informasi Bapak Ibu. Nah, ini 5A. Informasi mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Didapatkan melalui surat kabar, rekaman radio, foto, serta hasil wawancara bersama para narasumber. Dalam metode sejarah, pengumpulan informasi tersebut metode apa? heuristik. Ya, heuristik ya. Kata kuncinya di sini ada hasil wawancara. Kalau hasil wawancara tadi merupakan sumber apa? Primer apa sekunder? Primer. Primer ya. Masuk pengumpulan data. Ya, sumber primer. Kemudian ada surat kabar, rekaman radio, ada foto. Ini juga termasuk sumber penelitian, ya kan? Jadi kalau misalnya ada seperti ini, itu adalah tahapan heuristik atau pengumpulan Data. informasi data ya. Historiografi, penulisan, interpretasi, penafsiran. Kritik tadi, Heuristik pengumpulan data. Kritik pembandingan. membandingkan maksudnya menilai keaslian, keotentikan, ada kritik ekstern dan juga intern. Kalau kritik ekstern membandingkan mana naskah asli atau tidak berdasarkan bentuk fisiknya, tulisan, kertas, kemudian apapun itu yang berkaitan dengan bukti fisik itu. Expose ini nggak ada ya, expose ya. Yang expose. 5B. Nah, ini sebagai tambahan lagi informasi 5B. Historiografi merupakan suatu bentuk publikasi, baik itu dalam bentuk tulisan maupun tulisan mengenai peristiwa, kejadian, atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Nah, ini pengertian tentang historiografi. Jadi jangan sampai bingung ya Bapak Ibu ya. Itu historiografi itu publikasi peristiwa sejarah baik tulisan maupun lisan. Pendapat ini dikemukakan oleh siapa Bapak Ibu? Minum airnya. Bukan. Ya, yang ini ya. Mungkin keluar di soal UP. Ini kalau misalnya dibalik, nah misalnya menurut Louis Gottschalk, apa itu historiografi? Nah, kita memilih opsi yang ini. Suatu bentuk publikasi, hanya dibolak-balik saja, tapi konsepnya sama.
Biasanya yang sering keluar di soal peristiwa sejarah itu ya historiografi menurut Lewis ini. Meskipun banyak ahli yang menjelaskan apa historiografi, tapi yang sering muncul itu yang menurut Lewis ini, Bapak Ibu. Itu pengertian historiografi, bentuk publikasi. Nah, ini lagi. Nah, biasanya kita, Bu, contohnya verifikasi gimana? Verifikasi itu ada kritik ekstern dan kritik intern loh. Ini contohnya. 5C. Perhatikan gambar surat perintah 11 Maret atau Super Semar dalam 2 versi. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, ternyata Super Semar itu ada 2 versi. Ini versi Angkatan Darat, yang satu versi Mensesnek, Kementerian Sekretaris Negara ya, Mensesnek. Nah, ini ya ada 2 versi ternyata Super Semar itu. Ini yang dicetak oleh Angkatan Darat. Nah, ini ternyata setelah diverifikasi, dikritik ekstern, ya kan? Jika kita akan melakukan suatu kritik eksternal, maka yang harusnya dianalisa apanya? A. Letjen Soeharto diamanatkan oleh Presiden RI untuk mengambil tindakan pengamanan pasca G30 SPKI. Yang B. Bahan dan jenis ketikannya sebagai bagian dari keaslian informasi atau dokumen. Yang C. Isi naskahnya. Kemudian yang D. Keterkaitan antar kedua versi. Yang E, antara kedua versi itu terdapat perbedaan pada jumlah poin di bagian memutuskan atau memerintahkan. Nah, kira-kira kalau kita mau memverifikasi dari segi kritik eksternalnya, Bapak Ibu, kita harus menganalisa apanya? Bahan dan jenis ketikanya. Bahan dan jenis ketikanya. Ketikanya sebagai bagian. Nah, ini ya. Bahan dan jenis ketikannya. Karena Bapak Ibu kan sudah paham tadi ya, apa itu kritik eksternal itu adalah fisiknya dari segi bahan, jenis, tulisan itu eksternnya. Kalau internnya dari segi apanya? Kalau dari opsi ini kira-kira internnya yang mana? Isi naskah. Isi ya, isinya ya. Yang ini internnya ya. Jadi kedua versi Super Semar ini harus diverifikasi mana yang sesuai dengan ini prosedur verifikasinya, dikritik eksternalnya dulu, kemudian internalnya dulu, isinya gimana. Ternyata menurut ahli sejarah yang sudah menuliskan sejarah Super Semar ini, ternyata keduanya ini sama-sama tidak asli. Karena yang asli katanya itu tidak ada tanda tangan Presiden Soekarno, Bapak Ibu. Jadi keduanya ini sama-sama tidak asli sebenarnya. Hanya saja yang dipajang di museum saat ini kan yang versi Mensesnek ini, yang bukan yang versi AD ya, yang ini. Tapi sama-sama ada tanda tangan Presiden Soekarno gitu. Itu hanya sekedar tambahan informasi saja. Kritik ekstern. Baik, kita lanjutkan nomor 6. Bapak Ibu. Seorang sejarawan melakukan penafsiran atas data sejarah. Bapak Ibu, ini berkata penafsiran. Apa itu? Interpretasi. Interpretasi. Pemilihan topik, heuristik, verifikasi, historiografi, sudah paham ya. Jadi penafsiran itu ke interpretasi. Di interpretasi ada 2 jenis. Apa itu Bu Ida? Interpretasi apa? Metode dengan apa? Analisis dan sintesis.
Ya, dengan metode analisis sintesis. Analitis sintesis. Ya, benar Bu Ida. Nah, ini lagi. Kisah yang terjadi pada masa lampau harus diteliti menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam menggunakan metode penelitian, hal yang perlu diperhatikan adalah ada di tahapan apa nih menggunakan metodenya? Heuristik. Menggunakan metode tadi yang ada dua tuh, metode Interpretasi. Iya. Prestasi. Nah, kisah itu perlu ditafsirkan gitu kan ya. Ibu kenapa kok tidak dikritik ekstern atau di intern dalam proses verifikasi misalnya? Misalnya di sini ada opsi di D ini bukan kritik ekstern. Misalnya di D itu ada opsi verifikasi. Kok tidak diverifikasi Ibu gitu kan ya? Kenapa kira-kira kok kita tidak memilih verifikasi? Padahal tadi kritik ekstern dan intern ada di verifikasi. Kenapa? Kira-kira? Kata kuncinya metode. Ya, benar Ibu. Ibu memilih kata kunci di situ metode penelitian sejarah yang mengarahkan kita pada interpretasi, di mana di tahap interpretasi itu kita perlu menafsirkan. Ya, menafsirkan itu bersifat subjektif. Jadi menurut para ahli ini, menurut si ahli A, oh ini gini, si ahli B itu jawabannya beda. Jadi bersifat subjektif. Nah, kita perlu metode yang pas untuk menyatukan pendapat kedua atau ketiga peneliti ini. Nah, metode itu yang pas digunakan di tahap interpretasi ini. Jadi pemilihan metode penelitian ada di tahapan interpretasi. Nah, sedangkan di verifikasi itu seperti tadi itu Bapak Ibu, verifikasi yang kita super semar tadi itu membandingkan bukti-bukti yang ada, ini asli, ini tidak, gitu kan ya, berdasarkan data-data yang ada, gitu. Jadi kalau disuruh menafsirkan itu pasti berbunyi menggunakan metode penelitian sejarah. Di situ ada metode analisis dan juga metode sintesis. Pastinya ada di tahapan interpretasi. Ini saya ganti lagi ya. Di sini tadi opsinya kritik ekstern ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini penjelasan tambahan. Nah ini kisah sejarah. Nah kisah, ini ada kisah ya. Kisah sejarah, hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kisah yang terjadi pada masa lampau itu harus diteliti menggunakan metode penelitian sejarah. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah tahapan penafsirannya, penafsiran data atau biasa disebut tahapan interpretasi. Tahap interpretasi ini merupakan penafsiran dan rekonstruksi peristiwa sejarah. Jadi, seseorang peneliti sejarah itu atau sejarawan harus dapat membayangkan bagaimana proses suatu peristiwa sejarah itu berlangsung dengan berpatokan pada informasi dan sumber sejarah. Nah, ini penjelasannya ya Bapak Ibu ya. Bayangan proses peristiwa sejarah yang berlangsung itu disebut rekonstruksi sejarah. Nah, rekonstruksi sejarah ini kemudian ditulis sehingga membentuk cerita sejarah. Ini tahapan akhir udah ya, bentuknya nanti historiografi itu di tahapan akhir. Itu tentang tahapan interpretasi. Gimana? Bapak, Ibu? Nomor 7? Oke. Lanjut. Nomor 8. Metode penelitian sejarah memiliki langkah-langkah yang harus ditempuh sehingga penulisan sejarah akan menghasilkan sebuah karya tulis sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi sebelum memulai langkah-langkah penelitian sejarah, yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah di awal, ya kan? Apa nih? Topik dan tema.
Menentukan topik. Topik dan tema. Ya, karena tahapan awal pastinya tahapan penelitian nomor 1. Penelitian. Ya, ini ya kata kuncinya ya. Sebelum memulai langkah-langkah. Sebelum memulai, maka itu adalah langkah pertamanya. Jadi Ibu harus memilih opsi yang memilih topik atau tema. Karena di sini yang ada topik dan tema adalah yang D. Kita pilih yang D. Nah, sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti harus bisa menentukan topik dan tema penelitian. Karena pemilihan topik dan tema menentukan apa yang akan diteliti dan menjadi gambaran ke depannya. Dia juga menjadi langkah awal untuk memudahkan peneliti menuju tahap penelitian sejarah, katanya gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Dan seorang guru kelas 4 akan mengajar subtema bangsa dan budaya bangsaku. Menuliskan kompetensi, dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Apa kira-kira bahan ajarnya? Yang Bu, ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Ya, ritual. Kata kuncinya. Kalau kita telaah, ya, kita telaah satu-satu. Di sini ada yang lain itu opsinya ini gambar, ini foto, ini masalah kontekstual, kasus nyata. Yang sesuai dengan materi di atas subtema bangsa ini, ritual adat itu hanya yang E. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu disuruh memilih media, kali ini kan bahan ajar kan ya. Bahan ajar yang ditanyakan, yang diminta bahan ajar. Kalau misalnya media, itu ambillah media yang paling mendukung anak, paling ini ya, berpikir kritis atau yang teknologinya tipek banget gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Ya, Kalau Bu. ini hanya gambar, ini foto, ya. Bu. Medianya loh, ini hanya gambar, foto, 2 video. Ini sudah teknologi tinggi ya, kalau video ya bergerak ya, gambar, suara, ya audio visual. Audio visual. Untuk pemilihan media pembelajaran, tapi karena ini diminta bahan ajarnya. Materi, ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Itu ya. Paham ini. Baik, nomor 10. Pada saat ini, para guru sadar bahwa memiliki skill di bidang teknologi informasi dan multimedia telah pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena itu, para guru saat ini banyak yang menguasai teknologi informasi dan multimedia untuk melakukan pembelajaran dan mencari bahan ajar. Penyampaian materi pun menggunakan slide dan video yang menarik. Bahkan dapat melakukan evaluasi menggunakan platform yang tersedia di internet. Dari penjelasan tersebut, tindakan guru untuk bisa menguasai teknologi informasi multimedia termasuk dalam tindakan apa? Kata kuncinya di sini apa? Guru menguasai teknologi informasi dan multimedia untuk melakukan pembelajaran dan mencari bahan ajar. Jadi guru ini sudah paham tujuan pembelajaran itu apa, manfaatnya itu apa, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi terarah. Kira-kira itu termasuk tindakan apa? Di sini ada 4 opsi: rasional, berorientasi nilai, kemudian rasional instrumental, tradisional, dan afeksi. Rasional instrumental.
Optionnya sampai D ya, Bu, nggak sampai ke E. Kayaknya modern ya E-nya apa, Bapak Ibu? Modern, Bu. Bagian E modern. Rasional instrumental. Ini pengertiannya apa? Kalau rasional berorientasi nilai, kuncinya apa yang perlu kita pahami? Berorientasi nilai. Teknologi. Berorientasi nilai itu harus sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi pada tahap orientasi nilai ini, seorang guru bertujuan hanya untuk ini, dia cocok nggak di masyarakat, dia layak nggak gitu. Nilai, berorientasi nilai. Tapi kalau instrumental, rasional instrumental ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi sudah terarah. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini. Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang dipikirkan dengan penuh kesadaran dan pertimbangan guna mencapai cita-cita ingin dicapai. Nah, kalau dalam soal nomor 10 ini guru menggambarkan bahwa dia memang ingin mencapai tujuan, yaitu apa? Melakukan pembelajaran yang berbasis media, multimedia, gitu ya. Jadi kita akan pilih opsi yang mana ini, Bapak Ibu? Rasional instrumental. Ini ya, yang B. Karena tujuannya sudah jelas. Rasional instrumental. Ya, guru juga sudah menyadari, mempertimbangkan bahwa memang benar banyak manfaat yang kita peroleh dari bidang teknologi informasi dan multimedia. Tradisional tidak mungkin ya, karena ini sudah multimedia ya. Mama tambah babak ya. Kenapa kita tidak memilih modern, Bapak Ibu? Modern kan juga berbasis kemajuan teknologi. Kenapa? Kalau modern itu gimana? Masih bersifat umum mungkin Bersifat model terbaru kayak gitu, Bu. Belum tentu sesuai tujuan. Bersifat umum, kemudian ini modern itu yang sesuai dengan perkembangan zaman, tapi ini tidak fokus pada apa tujuan guru itu, gitu kan ya. Ini kan tindakan ya, kata kuncinya, tindakan. Nah, tindakan itu yang dilakukan guru bersifat rasional. Tindakan harus bersifat sadar, tapi sadar, rasional, berdasarkan akal, itu rasional yang apa, gitu kan ya. Kita harus memilih antara dua ini, rasional orientasi nilai atau rasional instrumental, gitu. Nah, setelah ada tambahan informasi tadi, ternyata tindakan rasional instrumental itu apa, rasional orientasi nilai itu apa. Nah, ini ya penjelasannya ya. Ada di bawah, nanti Bapak Ibu bisa baca kembali. Nah, ini. Yang perlu kita ingat bahwa rasional berorientasi nilai itu sesuai dengan ini, baik buruknya tindakan di mata masyarakat. Nah, itu. Sesuai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, itu saja kalau yang berorientasi nilai. Itu tentang rasional, tindakan rasional ya Bapak Ibu ya, ada dua, instrumental dan orientasi nilai. Lanjut kita nomor 11. Ya, gimana? Ada yang ditanyakan? Bu Susi ya? Iya, Bu Dewi. Ya. Untuk nomor selanjutnya kita berikan kepada audiens untuk membacakannya ya.
Iya, nggak apa-apa Bu Susi. Ya. Nomor 11, silahkan Bu Dirmawati Halawa. Silahkan Bu Dirmawati Halawa untuk membacakan nomor 11. Nomor 11. Perhatikan data berikut. 1. Dokumen naskah teks proklamasi. 2. Foto pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta. 3. Wawancara dengan DM Diah tentang perannya dalam peristiwa proklamasi. 4. Koran Merdeka yang memberitakan tentang peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. 5. Buku sejarah karangan Marwati Zunet Puspo Negoro Zilid 6. Dari data di atas, yang termasuk sumber sejarah primer adalah bagian A, 1, 2, dan 3. Bagian B, 1, 3, dan 4. Bagian C, 2, 3, dan 4. Bagian D, 2, 4, dan 5. Bagian E, 3, 4, dan 5. Demikian, Bu. Bu Dirmawati, sumber sejarah primer. Tadi kan ada primer dan sekunder ya di tahap heuristik. Iya, Bu. Ada dua Kalau tadi. yang, iya benar. Jadi sekarang saatnya kita memilih yang sejarah primer nih. Yang mana, Bu? Itu tadi kan yang utama ya, Bu. Ya, yang utama bisa merupakan saksi langsung atau si saksi itu menuliskan kembali, itu primer, Ibu. 1. 3. 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, dan 4. 1, 2, 3. Dokumen proklamasi. Kemudian Wawancara dengan kemudian Koran Merdeka memberikan tentang peristiwa proklamasi 17. ya ini ya 1, 3, dan 4. 4. Ya benar ya. Oh, itu masuknya ke mana, Bu? Yang mana, Bu? Foto pembaca teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta. Foto pembacaan teks proklamasi. Oh itu loh Bu, gambarnya Presiden Soekarno yang baca. Itu enggak masuk ya. Salah. 1, 2, 3 ya tadi. Kalau foto bukannya primer, Bu, itu bukan Koran Merdeka yang memberitakan tentang peristiwa proklamasi 17 Agustus. Kan ini mengandung peristiwa sejarah penjelasan juga, Bu. Oh, iya. Kalau foto, menurut saya foto itu kan masih apa namanya ya? Foto aja. Foto, lalu kita masih mencari informasi lagi. Masih bukan yang primernya kalau foto, Bu. Iya. Foto itu kan sekundernya mungkin asli, ya. kan? Sekundernya. Lepaskan. Gimana? Cukup tentang sumber primer? Cukup, Bu. Bu. Lanjut, Bu. Ini ya pengertiannya sumber primer adalah bukti-bukti tertulis tangan pertama mengenai sejarah yang dibuat pada waktu peristiwa terjadi oleh orang yang ada atau saksi langsung atau yang hadir pada peristiwa tersebut. Sedangkan sumber sekunder adalah karya sejarah yang ditulis berdasarkan pada sumber-sumber primer yang biasanya dengan merujuk pula pada sumber-sumber sekunder lainnya. Hampir semua tulisan ilmiah yang diterbitkan sekarang adalah sumber sekunder. Nah, ini ada sumber sekunder nomor 12. Sumber sekunder contohnya ensiklopedi, tinjauan penelitian. Sumber primernya contohnya apa? Sumber lisannya ada contoh rekaman pidato, hasil wawancara, itu sumber lisan. Kesaksian. Nah, kita disuruh menentukan sumber primernya. Sumber primer lagi nih. Kesaksian Soekarni. Yang peristiwa penculikan. Mana Ibu? Opsi nomor berapa? Opsi yang mana? A. Bu. Yang A. Kesaksian Soekarni. Tentang peristiwa penculikan. Kalau yang tayangan film ini
tayangan film berarti sekunder ya. Oh, ini cerita berarti belum. Cerita tentang si pahit lidah dan si mata empat dari Sumatera Selatan. Ini sumber apa? Sumber. Ini cerita ya. Mungkin Masih cerita. Nah, itu dongeng. Ya, dongeng ya, seperti dongeng ya. Itu masuk sumber sejarah apa bukan? Bisa, ya. Bukan. Bukan ya? Bukan. Sudah jauh. Ini kan sudah jauh dari sekunder, dari primernya. Suara apa? Suara apa itu? Beda ya? Bukan. Mute dong, berisik. Apa sih? Bu Susi Mohon izin, Bu. Ya, terkait dengan sumber primer dan sumber sekunder. Kalau foto kejadian itu apakah tidak masuk sumber primer, Bu? Karena kan foto kan itu keadaan realnya di TKP, Bu. Bukan rekayasa. Kalau video itu mungkin sudah settingan ulang atau reka ulang, Bu. Nah, foto gimana, Bapak? Foto apa? Kejadian apakah tidak masuk sumber primer? Karena kan yang namanya foto itu kan yang terkait dengan kejadian itu kan bukan hasil settingan, Bu. Oh iya. Sedangkan film mungkin bisa disetting ulang atau disadur ulang atau mungkin dengan tokoh yang. Tapi kalau foto kan tidak mungkin, Bu. Iya. Sesinya kan tidak mungkin. Nah ya Bapak. Terima kasih Pak Kanapi. Setelah kita telaah lagi bersama, itu foto bisa dijadikan sumber primer gitu ya Bapak Kanapi ya? Yeah. Sesuai dengan pengertian sumber sekunder dan sumber primer. Jadi menurut nomor 11 ini berarti foto juga termasuk. Terus untuk yang koran, Bu, koran Merdeka yang diberitakan tentang peristiwa proklamasi 17. Itu kalau dirunut dari storiesnya, antara foto dengan koran, nilai hierarkinya kan lebih menonjol foto, Bu. Koran Merdeka yang memberitakan tentang peristiwa proklamasi 17 Agustus. Itu kan sudah menurut cerita dari si penulis korannya, Bu. Tapi kalau foto itu kan jepretan real, Bu. Nggak mungkin dia. Nah, mungkin cerita menurut saya, pemahaman saya, terus mungkin cerita menurut Bapak Ibu yang lain. Mungkin maksud maknanya sama, tapi pola bahasa menceritakannya kan mungkin beda, Bu. Ya, gimana Bapak Ibu yang lain? Kalau koran dan foto kira-kira lebih kuat mana untuk menjadi sumber primer dari sejarah? Foto, Bu. Foto lebih. Bukan koran. Kalau koran nanti bahasanya bisa ditambah oleh wartawannya. Ganti. Ya, oleh redaksinya, dari redakturnya. Maaf, saya pernah baca begini, sumber primer itu dia bentuknya tertulis dengan lisan. Jadi kalau berupa foto kayaknya nggak masuk. Ini sumber primer pengertiannya adalah bukti-bukti tertulis tangan, ya kan? Bukti-bukti tertulis tangan pertama mengenai sejarah yang dibuat pada waktu peristiwa terjadi oleh orang yang ada atau saksi langsung atau yang hadir pada peristiwa tersebut. Jadi misalnya kalau Bapak itu si A tadi siapa tadi? Yang Sukarni menceritakan kembali, tulisan Sukarni itu juga sumber primer loh. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, Sukarni kan sebagai pelaku, Bu. Ya, jadi Sukarni sebagai sumber primer, dia menuliskan kembali historiografi proses proklamasi. Nah, hasil tulisannya itu juga sumber primer, gitu kan ya? Kan dia sumbernya dari saksi pertama.
Benar kan? Kalau tulisan Sukarni jadi sumber primer? Oh iya, ngerti. Nah, menurut saya kalau koran ini, koran Merdeka ini ada saksi yang menulisnya, gitu kan? Menurut sudut pandang saya ini kan pengertiannya di sini sumber primer adalah bukti-bukti tertulis tangan pertama mengenai sejarah, gitu kan ya? Jadi saya samakan dengan tadi itu si Sukarni ini menuliskan kembali peristiwa proklamasi. Jadi tulisan Sukarni juga masuk primer gitu Bapak. Gimana menurut Bapak Ibu gimana? Kalau buku itu bukti tertulis juga bukannya, Bu? Apa karena sudah dibukukan jadi tidak bentuknya bukan bukti-bukti tertulis? Enggak. Buku sejarah karangan Marwati ini, Bu, di situ sudah mencakup menuliskan tentang beberapa ahli di dalamnya. Jadi si Marwati ini hanya pengarangnya. Nah, di dalam buku ini itu menurut beberapa ahli sama dengan buku evaluasi penelitian menurut Suharsimi Arikunto. Nah, Suharsimi Arikunto kan mengutip dari berbagai ahli-ahli sejarah gitu, Bu, bukunya. Ya, sebagai referensinya, daftar pustakanya. Iya. Bukan penulis pertama ya, Bu? Iya, Ibu. Kalau yang nomor 5 ini, Marwati Junot Pusponegoro hanya mengarang buku yang di dalamnya ada kutipan-kutipan dari ahli sejarah. Jadi bukan penulis pertamanya, bukan seperti Sukarni yang menulis kisah proklamasinya gitu. Untuk yang nomor 5 itu termasuk sekunder. Iya. Apalagi kalau tersier, ada Bapak Ibu saya pernah baca tersier itu malah ringkasan sejarahnya. Tapi kalau terlalu jauh malah nggak otentik lagi ya. Kalau sejarah nggak usah terlalu jauh bukti-buktinya. Primer itu yang lebih menguatkan, kemudian adalah sekunder gitu ya. Tapi tidak perlu sampai tersier sumbernya. Kalau saya memilih ini, kenapa di situ? Karena itu memberitakan langsung tentang peristiwa proklamasi 17 Agustus gitu, Bapak. Jadi saya memilih yang koran ini. Sama seperti tadi teks Super Semar. Nah, teks Super Semar tadi itu kan versi mana itu? Ada 2 versi ya. Kita perlu ini kan? Kita perlu memverifikasi lagi, dikritik lagi. Menurut saya seperti itu kalau foto. Jadi koran Merdeka inilah yang menjadi sumber sejarah primer jika akan mengadakan penelitian. Lanjut, Bu. Ya, oke. Itu ya Pak Kanapi, nanti bisa kita pelajari kembali untuk mungkin sumber menambahkan dan sekunder. Jendela ya, Mas. Ya, silakan. Ya, Bu, makasih, Bu. Ya, mungkin ada masukan dari atau ada informasi tambahan dari saya baru baca kan di sini informasinya itu berupa tulisan, lisan ataupun audio visual. Jadi sumber primer ini dibuat selama periode waktu masa lampau. Nah, di situ kan kebetulan ada yang apa tadi? Koran Merdeka ya. Ya. Jadi koran Merdeka mungkin pada zaman dulu bikinnya. Bu, kok gak jelas suaranya ya? Suaranya tidak jelas, Bu. Ya. Silakan. Di sini informasi tersebut berupa tulisan, lisan ataupun audio visual. Dan sumber primer dibuat selama periode waktu masa lampau menurut sudut pandang pelaku selama pengamatan berlangsung. Jadi menurut saya ya koran itu mungkin dibikinnya pada saat zaman dulu. Wah. Ngantuk, Pak. Ngantuk, Pak. Siapa tuh?
Ya, Ibu Sri Anggra ini ya, barusan ya Bu Susi, Bu Sri ya? Iya. Iya. Ya, Bu Sri Anggra ini. Foto itu nggak termasuk Bu ya? Bu Susi. Suaranya kurang jelas. Bu Sri Anggra ini. Kurang Tulis anu aja deh. Saya tulis di grup aja, nanti saya share di grup aja. Oke. Informasinya. Terima kasih Bu Sri Anggra ini. Ya. Kita lanjutkan nomor 12. Ini tadi sudah kan ya sumber primer. Kalau ini opsinya tidak ada ya selain kesaksian Soekarni ini yang berupa primernya ya. Yang lain sekunder semua ya. Kalau ini jelas ya Bapak Ibu ya, A sampai E. Iya, jelas. 13, maksud saya 13. Tujuan seorang peneliti sejarah melakukan verifikasi. Nah, apa tujuan verifikasi? Menguji keaslian dan keabsahan data sumber sejarah agar mendapat data yang mendekati kebenaran. Yang E ya. Keabsahan. Menguji. Menguji. Ya kan? Menguji keaslian atau keabsahan, sama seperti tadi yang super semar itu loh Bapak Ibu, ada 2 versi. Nah di situ apa tahapan verifikasi eksternnya, kita tahu bahwa di situ bahan dan ketikannya berbeda antar kedua versi AD dan juga Mensesnek. Nah dari situ bisa kita simpulkan bahwa tahapan verifikasi bertujuan untuk menguji keasliannya. Benar? Iya. Benar Bu. Ya, Benar Bu. 14. Benar Bu. Bu Susi. Ya. Silakan nomor 14, ada yang mau membacakan? Bisa saya, Bu? Ya, silakan Bu Norma. Seorang sejarawan menguji kesesuaian tanggal pembuatan dokumen dengan isi dokumen. Hal ini dilakukan untuk melihat A. Kredibilitas sumber, kesalahan heuristik, kesalahan interpretasi, otentisitas sumber, kesalahan narasi. Apa Ibu? Kredibilitas sumber. Ya. Apa beda kredibilitas dengan otentisitas? Coba kita pahami lagi kredibilitas dan otentisitas. Nah, kalau saya di soal UP itu pasti saya akan bingung pada 2 opsi ini. Kredibilitas dan otentisitas. Tapi kalau Bapak Ibu sudah paham perbedaannya, pasti akan mudah yang menentukannya. Nah, ini penjelasannya. Otentisitas adalah keaslian, kebenaran suatu sejarah. Sedangkan kredibilitas itu adalah keabsahan yang dapat dipercaya kebenarannya berdasarkan sumber data yang tersedia. Berdasarkan sumber data yang tersedia atau berdasarkan penelitian. Dan juga perbandingan suatu pembuktian sejarah. Jadi kredibilitas itu lebih pada suatu data fakta yang sudah ada. Ya, kalau otentisitas, keaslian itu masih ada tahapan berikutnya. Tapi kalau kredibilitas itu membandingkan faktanya. Nah, kalau di sini kata kuncinya di soal ini maksud saya tidak keluar di soal lain ya. Di pengertian lain maksud saya. Nah, di soal ini kata kuncinya menguji kesesuaian tanggal pembuatan dokumen dengan isi dokumennya. Jadi dia hanya melihat si ahli ini hanya melihat atau menguji yang ada di depannya, data yang ada yang tersedia di depannya. Tanggalnya disesuaikan dengan isinya. Ini benar nggak sih gitu. Nah, itu mengarahkan kita untuk memilih opsi yang kredibel, kredibilitas gitu, bukan ke otentisitas. Kalau menurut Bapak Ibu gimana pengertian ini? Ya, aku tadi terkecoh Bu, itu jawabanku tadi. Otentisitas. Oh, berarti untuk kredibilitas itu orientasinya pada apa? Isi Bu ya? Isinya keabsahan itu isi yang sudah ada, lalu dibandingkan kalau dengan otentisitas berarti keaslian, kesahihan. Ya. Dari menurut si pengertian yang saya kalau otentik atau otentas itu kan berarti dari keaslian dari si penciptanya, si penerbitnya.
atau aslinya berarti ya. Berarti yang mengeluarkan dengan isinya. Oh, berarti berbedanya di situ. Iya, Bu. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Yang mana? Kalau menurut Bapak tadi kita akan memilih opsi mana ya sebenarnya kan gitu ya? Kalau tadi saya menjawab otentisitas, tapi kelihatannya salah. Tapi setelah ada pemaparan dan penjelasan ini, berarti kredibilitas berorientasi pada isi atau kandungan yang ada di dalamnya. Berarti kalau otentik berarti dari keaslian si penerbit atau si legalitas dari yang mengeluarkan. Iya, mungkin iya benar. Mungkin dalam satu soal ini penafsiran saya, Pak Kanapi, Bu Sri, kemudian Bu Susi, Pak Wayan itu berbeda-beda ya. Mungkin Pak Kanapi melihatnya, oh iya benar, saya akan cenderung pada kredibilitas Bu, karena otentisitas keaslian menurut si pembuatnya, sedangkan kredibilitas menurut si sumber data yang tersedia. Nah kalau saya, tapi kan nanti akhirnya kan memilih kredibilitas ya. Nah kalau saya hanya memikirkan ini saja Pak. Ini loh. Ya tadi kurang melihat tanggal Bu, tanggal pembuatan dokumen. Makanya jelas langsung menjawab otentisitas. Iya, kalau saya itu aja gitu Pak, menyesuaikan dari dua ini udah langsung memilih kredibel gitu. Iya. Tapi ya nanti akhirnya ya sama kan Bu, banyak jalan menuju satu opsi. Gitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang paling tepat ini adalah kredibilitas. Ya, kredibilitas sumber. Sama dengan soal ini Bu Susi, pernah saya lihat yang di soal itu loh. Sisa lahar gunung berapi itu akan dimanfaatkan sebagai lahan apa? Pertambangan yang gitu loh Bu. Iya. Pasir itu pernah ya? Iya Bu, pernah. Nah, itu ternyata bukan pertambangan. Ada yang lebih tepat. Kalau pertambangan itu hasil erupsi itu masih ada pengolahan, masih ada tahap pengolahan. Sedangkan kalau langsung dijual oleh si penambang itu namanya apa ya? Ekstraktif. Ya, benar Bu. Ekstraktif. Ekstraktif ya, ekstraktif ya. Jadi sama seperti itu, kredibilitas dan otentisitas. Kita akan terkecoh keduanya karena memang menyangkut pada satu makna yang hampir sama. Pertambangan dan ekstraktif. Pertambangan kita memang mengenalnya tiap hari langsung ditambang karena proses penambangan itu kan ya. Ternyata ada yang lebih tepat prosesnya. Kalau penambangan itu ternyata menurut kamus itu proses yang masih ada prosesnya. Masih diolah. Ya, hasil erupsi Gunung Merapi berupa sisa pasir atau apa batu-batu itu masih diolah. Tapi kalau ekstraktif itu langsung digunakan. Jadi kita harus meneliti benar, jangan terkecoh pada soal yang harus cari kata kuncinya gitu ya Bu Susi ya. Iya. Di situ soalnya minta apa, tergantung kalimat di soalnya. Sama seperti ini, kita diminta diarahkan untuk menuju opsi yang mana. Gitu. Iya. Sederhana aja. Ya, dan setelah ini kan tadi kan terkecoh dengan ini ya, tapi setelah adanya penjelasan. Benar tadi yang dikatakan Pak Kanapi juga ya, setelah ada penjelasan baru terlihat oh ya ternyata titik ininya kepada kredibilitas gitu ya. Iya. Ya kalau kita nggak tahu arti ekstraktif dan pertambangan, kredibilitas, otentisitas juga tidak akan ini punya gambaran apa itu pengertiannya yang tepat yang mana gitu kan. Ya Bu, sama yang itu yang soal pertama itu yang bahasa Indonesia yang kemarin sampaikan itu struktur dan konsep dalam pemahaman bahasa. Makanya kan kita karena keseharian kita itu menghadapi anak, kita kan bahasa kita kan harus bahasa yang familiar dengan anak. Jadi karena pemahaman kita yang sehari seperti itu kan kita harus jelilah dalam menyikapi makna-makna kata dalam materi baik yang menurut secara leksikal atau gramatikal. Benar Pak Kanapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kanapi. Terima kasih ya Pak. Ya kita lanjutkan tadi. Nomor 15 terakhir ya Bu Susi ya. Ya, nomor 15 silahkan Ibu Lilis.
Silakan Ibu. Ada Ibu Lilis. Ibu Lilis Muhlisoh. Suaranya tidak. Tidak ada ya. Ibu Mas Likah, silakan. Ibu Mas Likah, silakan. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahap historiografi, maka yang dilakukan penelitian sejarah adalah A. Setiap sumber harus diuji keaslian dan keabsahannya, karena setiap sumber dapat saja dipengaruhi oleh prasangka, kondisi ekonomi, dan iklim politik saat penelitian berlangsung. Suara saya jelas, Bu? Jelas. Ini terpatah-patah. Oh, sinyal ya? Fakta-fakta yang Lanjut, Ibu. tidak terdengar. Tidak terdengar. Saya lanjut ya, Bu. Oh iya. Ya. A. Setiap sumber harus diuji keaslian dan keabsahannya karena setiap sumber dapat saja dipengaruhi oleh prasangka, kondisi ekonomi, dan iklim politik saat penelitian berlangsung. B. Fakta-fakta yang telah dikumpulkan, dikritik, dan diinterpretasi kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang logis, sistematis, dan bermakna. C. Menemukan dalam kegiatan penelitian sejarah, heuristik berarti kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan menghimpun jejak-jejak masa lalu berupa sumber-sumber sejarah. D. Seperangkat aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilai secara kritis, dan mengajukan sintetis dari hal-hal yang dicapai dalam bentuk tulisan sederhana. Ya, ini pengertian dari historiografi. Kita harus mencari dari 4 opsi ini yang mana yang cocok kita masukkan pada tahap makna historiografi. Kalau yang A, menguji keaslian dan keabsahan, itu bukan historiografi, tapi verifikasi. Yang C, ini sudah jelas ada heuristik ya. Iya. Pengumpulan data. Heuristik. Heuristik ya. Kemudian yang D, seperangkat aturan atau prinsip. Kira-kira ini cocok nggak dengan makna historiografi? Heuristik. Enggak cocok. Enggak cocok ya. Tidak. Kalau ini kemampuan pengetahuan, peneliti terhadap objek, ini kemampuan malah. Kemampuan pengetahuan, enggak cocok. Historiografi itu kan kira-kira mana? Iya. Karena di situ sudah mencakup fakta-fakta yang dikumpulkan, kemudian dikritik ini, diverifikasi, diinterpretasi, ditafsirkan, disajikan dalam bentuk tulisan logis, sistematis, dan bermakna. Benar ini ya? Iya, Bu. Kalau yang D tadi, bedanya ini juga memuat mengajukan sintesis seperangkat aturan dalam bentuk tulisan sederhana katanya. Kok tulisan sederhana? Lalu di sini ada kata seperangkat aturan atau prinsip, ya kan? Di situ kan bukan prinsip kalau heuristik, tapi ini merujuk pada menulis kembali, mengulas kembali tulisan, tapi di situ sistematis, logis, dan bermakna, bukan sederhana. Itu ya historiografi. Berarti Ya, heuristik, cukup, Bu Dewi, ya? berarti untuk tahapannya yang pertama heuristik,
interpretasi, verifikasi, dan yang terakhir historiografi ya, Pak? Ya, tahapan terakhir historiografi dari kelimanya itu, Ibu. Iya. Terima kasih, Bu Dewi. Iya, ada lagi Bapak Ibu? Kita cukupkan? Cukup. Ya. Bu Susi? Ya, ini untuk nomor terakhir ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi ilmu dengan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Izin live Bapak Ibu. Izin live Bapak Ibu.